Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Faira dengan NIM 1995301020. Saya berasal dari kelas 2 TIA. Di sini, saya ingin membahas tentang disiplin dan manajemen waktu. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Apa sih yang menyebabkan orang tidak disiplin? Salah satu penyebab tidak disiplin ialah ngaret. Ngaret adalah mengulur waktu dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ngaret ini bisa terjadi ketika kita memiliki janji bersama seseorang, namun kita mengulur waktu untuk menepati janjinya. Ini sangat disayangkan sekali karena kita sudah mencapkan diri kita sebagai orang yang tidak disiplin. Akibat ngaret itu, yang pertama adalah kehilangan waktu yang sangat berharga. Yang kedua, tidak dipercaya lagi sama orang lain. Dan yang ketiga, kehilangan satu kesempatan yang berharga. Untuk mengatasi ngaret, kita harus menjadi orang yang disiplin. Manfaat menjadi orang disiplin antara lain, mampu menahan rasa malas, lebih dipercaya sama orang lain, dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki, mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk perolehan sesuatu yang berharga, dapat menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri, dan lain-lain. Agar kita menjadi orang yang disiplin, kita harus menetapkan tujuan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang itu misalnya untuk masa depan kita, apa yang ingin kita targetkan, apa yang ingin kita capai. Dan untuk jangka pendek itu, apa yang akan kita rencanakan untuk nanti bisa dalam waktu di hari yang sama, maupun untuk esok harinya, dan lain-lain. Kemudian yang paling penting adalah kita harus konsisten. Karena jika kita tidak konsisten, maka sama saja kita menjadi tidak disiplin. Untuk menjadi disiplin adalah memiliki manajemen waktu yang baik. Bagaimana cara memanage waktu dengan baik? Yang pertama, tulis aktivitas apa yang akan dilakukan beserta waktunya secara detail. Misalnya, kita membuat sebuah planner yang kita tuliskan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan beserta waktunya. Kemudian jadwalkan kegiatan dalam seminggu. Di jadwalkan tersebut kita buat dari hari Senin sampai hari Minggu. Di masing-masing hari tersebut kita tuliskan kegiatan apa yang akan kita lakukan beserta waktunya, sehingga kita mengetahui apa yang akan kita lakukan di setiap harinya. Kemudian, biasakan lakukan hal-hal spesifik, penting, dan berpengaruh dalam hidup setiap pagi. Misalnya, seperti kita membereskan kamar ketika bangun di pagi hari, atau membereskan rumah sebelum masuk kuliah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah lakukan hal yang menyenangkan di waktu yang sudah terjadwal. Selain menjadwalkan waktu seperti membuat tugas maupun hal-hal yang penting lainnya, kita juga mesti membuat jadwal untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi kita memiliki waktu untuk bersantai, dan kita juga memiliki waktu untuk kegiatan-kegiatan penting kita. Setelah itu mari kita dengarkan sharing dari saya dalam berbentuk video. Check it out!
Halo semuanya, baiklah aku akan sharing bagaimana aku memanage waktu aku selama semester ini. Aku sekarang semester 4 kan, yang dimana udah terbilang cukup sulit. Karena tuh project yang aku dapatkan di semester ini tuh banyak. Disinilah manajemen waktu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di samping untuk mengerjakan proyek itu, kami masih mendapat tugas-tugas harian kayak di setiap minggu perkuliahan itu kami masih dapat tugas. Jadi proyek pun juga harus ada progresnya. Nah, aku nih kan tipenya nggak bisa ngerjain tugas yang mepet ke deadline gitu. Kayak deadline-nya misalnya jam 12 malam. Aku baru start jam 9 tapi jam 11 lewat 40 menit tuh itu udah mulai kayak tremor segala macam, kayak fungsi tubuh nih ya berhenti seketika gitu. Jadi aku tuh takut kayak gitu tuh, kayak mak kayak mana ya, otak aku tuh berhenti berjalan, jadi nggak bisa mikir sama sekali. Dan aku juga tipe orang yang suka rebahan, kayak kalau ada waktu kosong atau lagi nggak ngapa-ngapain ya aku tuh rebahan kayak di samping itu, di samping aku suka rebahan, aku tuh pengen tugas-tugas aku selesai semua. Nah, aku mikir gimana caranya ya. Ya tentu saja dengan manage waktu. Bagaimana aku mau manage waktu? Aku tuh buat schedule di sticky note yang aku buat di desktop laptop. Jadi di situ tuh aku buat note-nya per hari, misalnya dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi di setiap harinya itu aku listkan tugas apa yang mau aku kerjakan. Nah, meskipun tetap mendapatkan tugas harian, aku masih bisa ngerjain progres projectnya. Jadi aku punya waktu untuk santai-santai, dan aku juga punya waktu untuk belajar dan buat tugas. Selain mengerjakan tugas dan santai-santai, tentu saja aku juga harus mengatur waktu aku gimana bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kayak bantu-bantu mamaku. Ya sebelum kuliah, biasanya kan kuliah mulai jam 7. Aku udah harus ke dapur sebelum jam 7. Maksudnya habis bangun tidur, habis sholat itu aku langsung ke dapur untuk mengerjakan tugas rumah apa yang bisa aku kerjakan. Jadi entah itu sapu rumah, entah itu cuci piring, ya setidaknya tugas aku untuk pagi hari itu udah selesai sebelum aku masuk kelas. Nah jadi ya dari jam 7 sampai selesai kelas pun aku nggak terganggu sama tugas rumah yang belum aku kerjakan. Jadi aku punya waktu untuk santai-santai, untuk buat tugas, dan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, tapi aku mendapatkan suatu problem yang tidak diperkirakan sama sekali. Laptop aku tuh kemarin kan rusak. Dia tuh blue screen gitu, blue screennya looping, jadi abis automatic repair dia langsung blue screen gitu terus. Jadi dia nggak bisa masuk ke OS-nya. Dan di situ tuh aku tuh stresnya, tugas masih banyak terbengkalai, progres project masih, ya pokoknya project tuh masih belum siap. Dan di situ laptop aku tuh udah rusak. Kayak apa ya, aku tuh pengen cabut aja kuliah, pengen berhenti kuliah, tapi aku nggak mungkin kayak gitu. Ya mau nggak mau aku tuh harus minjem laptop adik aku. Nah, tentu saja rencana aku untuk menyusun waktu aku untuk mengerjakan tugas itu ya pasti berubah. Karena yang pertama, aku kan memakai laptop adik aku. Dia juga memakainya, dia kan juga daring, jadi dia membutuhkan laptop itu juga. Jadi aku nggak bisa memakai laptopnya seharian untuk mengerjakan tugas untuk kuliah itu, karena adikku juga memakainya. Nah yang kedua, aku nggak bisa menginstal semua aplikasi yang aku butuhkan di laptop aku.
karena spek laptop adik aku tuh sudah pasti tidak cukup untuk diinstal aplikasi-aplikasi yang aku butuhkan. Nah di situ aku tuh ngerasa bingung, tapi aku mencoba memutar otak lagi gimana bisa aku agar bisa mengerjakan tugas-tugas aku. Nah ya sudah, aku tuh pakai laptopnya ya pas malam buat ngerjain tugasnya. Jadi caranya ya aku menginstal suatu aplikasi satu aja, dan setelah aku pakai aplikasi tersebut aku uninstall dan aku download lagi yang lain gitu. Ini cukup berat sih tapi ya gimana lah kan, aku punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas aku. Jadi mau di segala kondisi apapun aku harus bisa mengatur waktu aku agar tugas aku tuh bisa selesai. Jadi pada akhirnya walaupun laptop aku rusak, tugas aku masih bisa selesai. Nah ya begitulah sharing aku tentang memanage waktu aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih.